Kembali lagi dengan kita dua rival abadi antara fans Liverpool gimana, wis mantap, dan fans Setan Merah. Munyuk fans Munyuk. Anjay lu. Ya gimana, Bre? Tadi malam permainan Mau bahas oke yang mana deh. dulu? Mau bahas yang mana Liverpool dulu? dulu deh, Hah? karena yang menang. We are the Gaya lu. Liverpool, yes Baru we dia menang do. sekali udah gaya-gayaan. Itu gol dua oke semua, coy. Kalau yang pertama emang iya. Cuman Kedua. kan yang keduanya proses golnya dong dilihat. Oke, kita lihat untuk susunan pemain. Coba lihat dari statistika dulu deh. Statistiknya tadi malam Hmm. main jam berapa, Bre? Main jam. Semalam Liverpool jam 3 main. Menurut lu gimana tuh babak pertama dengan formasi yang minggu depan 4-3-3 lagi sesuai sih. dengan ini lu akhirnya Salah juga dimainin. Pasti sih soalnya kan karena emang dia nggak ada pelapisnya lagi ya, emang nggak ada lagi Ya, penggantinya. Jadi kayaknya mau nggak mau emang harus dimainin. Cuman beda banget emang lebih. Liverpool permainan tuh iya jiwanya emang udah apa ya? kayak Udah kayak emang semangat lagi ya. performanya pas lagi tinggi-tingginya gitu lagi Lurusnya ya. kencang banget ya nggak kayak kemarin pas 4 kali beruntun itu wah mainnya acak-acakan Dan lah pokoknya dan build up serangannya juga bagus. untuk babak pertama nih cukup sesuai dengan sesuai dengan yang Liverpool zaman 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 dulu pas juara apa pas juara nggak boleh lah. Jadi ya, nah itu yang gue bilang kayak si Gravenberch udah main lagi nih jadi kayak jantungnya udah hidup lagi tuh dia yang ya, ngatur sampai-sampai kan dia yang gol keduanya dia yang golin karena dia emang kayak ngebantu serangan juga walaupun emang dia tipikalnya apa ya, pemain bertahan ya tengah gelandang bertahan cuman dia bisa ngebangun juga ngebangun serangan ya, juga dan akhirnya dia kayak bisa nyetak gol juga kan proses golnya juga keren sih ya. kalau gue. Dan gue juga lihat permainan Liverpool yang tadi malam itu yang babak pertama yang sama kayak yang sebelum-sebelumnya sih, karena dia tuh mainnya itu long passnya itu pasti ke antara ke Salah atau ke sayap lah, saya Iya Salah atau kemana, dan diakhiri dengan kalau nggak umpan tarik ataupun umpan-umpan yang dari Salah ke striker. Tapi mungkin strikernya kurang menjanjikan menurut gue sih, Bre. enggak Ketika sih cuman kalau dibandingin sama Isak masih mendingan Ekitike sih kayak apa ya kalau Ekitike tuh kayak masih mau jemput bola istilahnya walaupun emang hmm, dia striker murni kadang dia mau ngebantu justru kata gue ya, ada Salah di situ, terus ada Jota, ada siapa yang di situ? Gakpo sayap Gakpo. kirinya. Malah dia kalau terlalu mobile, terlalu ke sana jadinya target man-nya itu nggak fokus, Bre. Nggak ada. Menurut gue iya. Menurut gue sih. Kalau memang mau dikasih striker, mending nggak usah dikasih striker kayak zaman dulu kan. Kayak Ada false nine Mane, ya. ya false nine, ada Mane, Firmino. ada Firmino, ada itu, dan dia emang bener-bener nggak nggak target man di situ gitu. Cuman kalau gue lihat juga kayak Soboslai sih Ya, perannya penting selain. banget situ Iya karena sih, kan kemarin bener pas sih. Gravenberch cedera kan emang dia kayak agak ditarik ke belakang ya jadi Mm. kayak kontribusi di depannya tuh kayak nggak ada yang nusuk gitu cuman pas ada Gravenberch masuk nih terus Soboslai agak ke depan posisinya nah itu dia yang ngatur serangan dari Dari posisi dia situ tuh ya sih, dan babak pertama memang permainan cukup permainnya emang mendominasi sekali sih ya. dari awal dari babak pertama sampai kedua memang dia mendominasi Ya, dan banyak peluang juga yang iya, ya yang itu yang gue bilang itu kayak Soboslai itu ditaruh di posisinya tuh. Jadi hmm, serangannya lebih ke tengah dia berani nusuk ke tengah gitu. ya, Jadi bola kalau misalnya udah ngalir ke tengah tuh kayaknya udah enak ya, gitu. dan Daripada dia main main di apa? Dia main di sayap nggak dapat hmm, balik lagi. ya Main itu sayap itu kayaknya kurang menurut gue itu maksimal. analisis dari gue ya, juga Hmm. analisa analisa gembel Bre. Dari gue tuh si Aston Villa dia udah merancang strategi atau mencoba untuk menutup sayap-sayapnya, Bre, dari Salah, Iya, dan dia nggak ingat kalau di tengah itu ada Soboslai. Szoboszlai. Szoboszlai pas ditaruh, dikasih ruang, dikasih bola itu biasanya kalau kalau tim-tim yang lain tuh tengah pasti nggak bisa sampai 2 kali 3 kali dapat bola. Ini Hmm. kayak dilepasin aja di tengah kan? Iya emang sih kayak Iya, kayak lawan-lawan sebelumnya tuh kayaknya tengahnya tuh rapat rapat banget kan? kayak iya Sekali dapat bola pasti langsung press, lepas iya. kena, kena gitu kan? Ini Cuman kayak pas lawan Aston Villa ini emang tengahnya agak kendor, dia ini lebih kendor ke dia. posisi ke fokus ke sayap Iya, kayaknya ke defense wing-wing sayap. semua kan? Iya Karena sih dia benar. mungkin di sudah ada Salah, dan di situ ada si Gakpo gitu. Iya Jadinya dia apalagi kan fokus-fokus Szoboszlai itu gitu. dibantu sama Gravenberch dia suka Nah, nusuk-nusuk dan musuh-musuh. tengahnya belakangnya bisa di Nah, backup sama si McAllister itu nah. gitu. Jadi Gravenberch yang maju mundur tuh Hmm. buat bantu serangan. Ya, mungkin Ditambah ada Szoboszlai kan. ya. Wih, Kan. mantap sih emang. Tapi menurut gue sih gol-gol kedua satu, aduh,
emang defensifnya bagus, Bre, defensifnya. Karena Aston Villa lagi bapuk aja, Bre. Bisa kayak gitu diumpan ke Salah itu kayak dapat hadiah lotre tau nggak? Hadiah chicken itu. Tinggal tinggal passing ke gawang gitu loh. Enggak, cuman emang si Salah itu apa ya? Kalau ibarat di PES tuh kayaknya emang lagi naik. Iya. Jadi emang beda Delapan ada mainnya sama kayak kemarin delapan kayak setengah kata sebelumnya. gue sih. Ah, 8,5. ya sengaja tuh dia ada kontribusinya, dia udah berani main Nah, passing, terus dia mulai long ball ke tengah walaupun nah, passingnya masih kurang maksimal ya, dan masih kurang sih dan menurut gua. umpan-umpannya juga masih belum Iya, se, masih kurang. Karena dia emang seberani kemarin. tipikalnya sebenarnya bukan buat ini ya, Ya, bukan buat assist long ball gitu. ya. Dia emang sebenarnya buat nusuk, Masuk. shooting gitu. Ya itu dan Aston Villa tuh salah menganalisa permainan Liverpool yang sekarang udah mulai berbeda. Iya sih Udah peluangnya banyak tapi tetap aja golnya itu gol-gol gitu dari langit kata gue. Dan gol gol kedua juga gol pertama iya, cuman gol kedua kan prosesnya, ada ya prosesnya itu. prosesnya Walaupun pas nge-shoot kan kena pemain kan, ya langsung ada apa namanya? deflection kan. Iya, Ya kalau secara peluang oke bisa dibilang Liverpool menang sih kalau secara secara permainan permainan jauh. Itu jauh. udah Liverpool banget nih Ya. yang sekarang gue lihat itu. Hmm. Cuman nggak tahu nanti next lawan Madrid kalau misalkan mainnya masih kayak gini ya bisa sih ngimbangin kalau kata gue. Sebenarnya ini fans Madrid sih tapi ya MU apa Madrid dua-duanya. dua-duanya kita kalau Inggris MU kalau ini ya kita udah Madridista. Nah terus MU gimana nih? Nah ini dari Masih nih Liverpool nih. sekarang kita. Ya udah kok, ayo. Liverpool MU ya tadi malam aduh babak pertama bre secara formasi kan sesuai lah yang sama yang gue inginkan kemarin kan jangan diganti ya buat pelatih-pelatih kalau saat tim-tim itu bagus kalau bisa jangan diganti itu winning timnya karena itu menentukan performa kita dan motivasi kita saat bermain gitu. Dan pas yang permainan kemarin sama Nottingham Forest ya si pohon lah simbol pohon itu kan mungkin kita kasihan ya kan pohon bre masih ditebang bre Ini lagi viral TikTok nih pasti nih. masa Alasannya tuh MU kayak gitu. iya kasihan lah masa pohon ditebang kan Kemarin Bango udah dikecapin gitu ya. Sekarang iya tanaman katanya apa? iya Kasihan. tanaman kasihan kita kan menjaga menjaga kelestarian Alam. hidup alam jadi pohon biarlah dia hidup biarlah kembang masa mau di peringkat ke bawah mau dibawain lagi kan kasihan ya setelah permainan bre babak pertama itu gue udah bagus be saat permainannya Casemiro ngegolin 1-0 itu setelah permainan tuh udah mulai sesuai dengan yang diprediksi akan menguasai bola atau menguasai permainan dan permainannya nggak sebegitu buruk dan nggak begitu bagus juga tapi standar-standar untuk bisa memenangkan pertandingan B Ya yang kalau gue boleh sih juga emang pertandingan standar kayak kemarin-kemarin lawan sebelum-sebelumnya tuh MU mainnya kayak gitu. ya bukan Dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak ya. Cuman emang yang kulit yang kemarin berkembang bre yang bukan ini yang kemarin berkembang itu lagi berkembang yang kemarin gue bilang kan, Sesko tuh harusnya coba diganti dulu deh si iya Zirkzee. sih Kan kemarin tahu sendiri kan, iya sih Sesko kayak apa ya? Kayak main to main aja pas iya udah main to main lawan back one by one gitu dia kalah. Dari umpan lambungnya sundulan juga kurang. Kayak kontribusinya masih kurang, mungkin masih butuh adaptasi iya juga kali ya. iya Makanya kan gue bilang coba ganti Zirkzee itu cobain. iya. Ya, tapi kan babak kedua kan bisa dicoba lihat. Tapi ya gitulah. Menurut gue sih emang babak kedua itu yang berpengaruh banget kayaknya dikasih apa sama sama pelatihnya deh si Wah jangan apa iya ya. jangan apa langsung babak kedua itu ngedor banget sih Nottingham tuh permainannya emang benar-benar semangat Spartan dan itulah motivasi keinginan pengen menang dari Nottingham pengen nggak selalu takut terdegradasi mungkin ya jadi dia semangat pengen memenangkan pertandingan babak pertama kegolan masih masih oke lah kita masih bisa menguasai bola mungkin ya tapi babak gol kedua itu kayak cepet banget itu bre Cuman jangka waktu 3 menit oh kalau nggak iya salah. kayak kaget kan gue aja kaget lagi nonton lagi kemana mandi bentar balik lah udah 2-0 gitu dua Udah satu berarti satu. makanya itu kayak dapat wejangan apa tuh dari pelatihnya Nah, cuman di babak pertama juga serangan Nottingham juga lumayan juga loh. Dia udah berapa kali nusuk, cuman karena finishingnya masih kurang ya, atau ya backnya juga tangguh sih ya BTM itu. Cuman emang dari beberapa itu serangannya dia berhasil masuk, maksudnya dia berhasil nusuk. Kalau yang gue lihat itu,
Iya nggak sih? Iya sih, Cuman emang emang masih lah finishing emang masih kurang dia. bagian dari strategi MU juga seperti itu loh. Apa sengaja di losin gitu? Ya, enggak, emang sengaja ditunggu gitu loh. MU sama Madrid itu hampir sama permainannya. Sayang depannya yang beda. Depannya Vinicius, Mbappe, ya beda lah sama Amat. Amat Tapi ini, amat masih kurang ya. ya Kemarin menurut gue kontribusinya kemarin kurang. juga babak pertama Amat nggak sesuai prediksi kita kita kan fans MU ini yang biasanya dia superior yang motivasinya tinggi selalu cari bola sana kemari minta bola dribbling sama Bumo tuh dia biasanya tuh tek-teknya enak banget bre. Cuman kemarin si Mbomo kayak sendirian gitu ya. Sendiri banget kayak nggak ada temen gitu. Hmm. Biasanya tuh ada yang support amat support lah Hernandez juga bantu dan bisa diakhiri dengan sebuah gol-gol yang bagus-bagus tapi tadi malam cukup ketar-ketir apalagi babak kedua udah kedua 2-1 tuh ya Allah Cuma ketar-ketir Amad banget. Diallo sih Heeh. kelas ya. Sama dia tuh gol emang gol-gol Shooting individu dari sih luar kotak penaltinya ih, keren keren sih banget emang. ya. Emang. Ya itu Bersyukur bagian. dia bisa golin dia kalah ya kan. Seri aja udah di ini. Iya. Ya, Apalagi dia kalah. nah Tapi gitulah. kalau gue lihat emang serangan MU itu dia emang kebanyakan dari sisi kanan ya. Ya itu Ya. yang gue bilang kayak si Mbomo bagus sebenarnya dia Hmm. mainnya. Kayak dari speednya ada, shootingnya juga ada ya kan. Cuman kayak kemarin support dari Amad Diallo-nya kurang, makanya Ya. jadi kayak kurang ini ya. Cunnya juga nggak masuk tuna. Tuna. Tuna juga Pemainnya sendiri loh harus dikatain. Cunnya juga kurang Kurang kan greget ya. juga itu dua orang amat sama Tuna tuh kayak kayak kurang greget apalagi strikernya juga. Karena dia kalau menurut gue kayaknya dia Hmm. terlalu ke belakang loh. Iya. Nggak pernah Hmm. selalu ketinggalan kayak misalnya Backnya. mau counter attack itu dia selalu ketinggalan. Pasti dia Hmm. ngandelin si Iya. Mbomo, Amad Diallo sama si Esco. Hmm. Dianya tuh selalu di sisi kiri selalu Iya. ketinggalan. Kayak kayak udah lupa strateginya yang kemarin dipakai Mungkin tuh dikasih tahu gini kayak lupa kali ya bisa sama jadi. bapaknya kan harusnya tuh lu cepet-cepet naik tapi antara pas padahal tengahnya dari MU udah bagus bre Udah udah kuat bagus. bre Ada Casemiro udah kan kemarin, Casemiro Bruno. Casemiro juga lagi tune in banget kan Casemiro sama siapa tandemnya dia? Casemiro Hernandez Oh Bruno sama Bruno tangannya. kan Oh ya. iya iya. Ini udah bagus banget Udah tandem bagus kuat. kata gue sih udah soalnya si Casemiro juga lagi performanya lagi tahun ini kayaknya lagi bagus jadi sama Bruno nggak bisa ya lagi dua ini lagi bagus-bagusnya lah. Oke, coba minggu depan gimana bre Liverpool ketemu Champion dulu dong. ya Liga Liga Champion Liverpool ketemu Real Madrid lagi Madrid berat. King of Madrid bre King of Europe Oh jadi yang punya King Madrid. cuman MU sama Madrid gitu ya. Iyalah gimana Kalau Madrid mungkin oke lah King Madrid. Cuman kalau King MU apa lah ya? bentar lagi jadi King dia lagi Queen permainan dengan Madrid kemarin bantai di Wah iya La apalagi Liga 6-0 4. Apalagi kemarin menang 4-0 ya 4-0 dia. Lawan siapa sih? Valencia. Valencia Valencia lagi gimana performa dari Madrid yang lagi naik bre dan Mbappe Vinicius lagi on-onnya tuh saling bergantian mencetak gol. Apakah lo ciper dengan permainan Madrid? Kalau Mbappe mah masih bisa di backup sama Van Dijk ya. Jadi Gak bisa. Lah, bisa dong. Apalagi Berat, gini apa jadi Liverpool sih kayak lagi manfaatin momentum kayak di lagi ketegangan di dalam pemain Madrid tuh kayaknya gue lihat beberapa info lagi pada tegang ke pemain seniornya Gini bre, karena Xabi Alonso. Iya kan? tegang gara-gara kemarin pas kan sama Barcelona kemarin kan. Itu kan gara-gara Yamal juga terus gara-gara kayak gitu kan terus jadinya ada ketegangan di situ. Tapi secara permainan dan secara strategi masih masih lagi gacor-gacornya ini. Menurut lu mau pakai strategi apa? Lu kan udah tahu nih Madrid permainan Madrid kayak apa, apalagi hampir sama kayak dulu kata gue sih. Permainannya kayak gitu. Pas ada Ronaldo ya kayak gitu, ada Mbappe ya kayak gitu ya. Sebenarnya sih Madrid itu bisa dibaca sebenarnya, tapi karena individual dari pemainnya yang berbeda-beda itu ya yang bisa ditebak. Balik lagi ya pasti ngandelin ke kecepatan Iya, strikernya pasti. Yang gue wing-wingnya was-wasin kan, situ iya wing-wingnya kayak si Vinicius, sampingnya siapa lagi Rodrigo ya. Rodrigo.
tengahnya Mbappe. Kalau Mbappe mungkin masih bisa di backup lah sama Van Dijk atau Konate masih kuat. Cuman yang gua was-was ini ya kayak kanan Liverpool aja sih masih muda sih, Iya. Bradley lawannya Vinicius diajak lari Di bahaya. kaosnya nanti disobek lagi, dikasih lagi sama Vinius. Makanya lebih ngeri ke pemain sayapnya sih menurut gue. Cuman kalau menurut analisis gue kayaknya ya Madrid bakalan ngandelin counter attack lagi pasti kayak waktu itu ya kan. Menunggu kan, Nunggu dapat Liverpool ada kesalahan dikit, tak langsung lah dia ada Vinicius, ada Mbappe, dia berdua aja juga kayaknya udah kuat sih. Iya, apalagi sekarang performanya si Jude Bellingham juga lagi bagus-bagusnya tuh. Iya. Bagaimana pas lagi El Clasico ngasih umpan ke Mbappe, wah itu kayak cross ada lagi bre, kata gue bre. Crossnya tuh kayak ada di jiwanya Cut sekarang, bukan Cut Tari ya. Tapi menurut gue mendingan pakai offset trap sih, aman. Tapi Pasti Van Dijk Liverpool jarang pakai kayak gitu kata gue. Iya, makanya kita coba nggak ada salahnya dong. Jangan coba-coba. Tahu Mbappe Sama King Madrid itu jangan coba-coba. Yang bisa dipakai itu yang ini. Madrid coba-coba lu mau ini. Liverpool paling menurut gua pakai formasi kayak kemarin lagi sih, cuma soalnya kan karena si Alexander Isaknya masih cedera ya, jadi strikernya masih satu. Jadi yang masih ngandelin Ekitike pasti dia. Jadi yang menurut lu yang harus dijaga ketat tuh siapa nih? Yang harus was-wasin Ya itu wingernya ini sebenarnya yang bahaya. Mbappe ini. Makanya coba mana Frimpong juga cedera lagi. Iya. Dia kan lari lumayan kencang juga ya. Untung TA belum bisa main. Coba cedera ya, masih cedera. Iya, kalau udah bisa main ya. Nggak masalah dia udah. Sakit hati. Ya paling yang ditakutin sih kayak wingernya doang sih yang bahaya. Selebihnya nggak ada sih. Yang penting kayak disiplin aja. Selama disiplin backnya itu kayaknya sih bisa. Yang penting jangan kalah aja, Bre. Karena kalau kalah, habis itu ketemu siapa coba? Manchester City. Nah itu sebenarnya. Apalagi kedalaman skuad Liverpool masih banyak yang cedera karena banyak yang cedera sih. Jadi bingung. Kayak kemarin yang lawan Carabao Cup itu, Liverpool makanya dia pakai lapis kedua semua. Karena mungkin buat stamina buat next pertandingan lawan Madrid, habis itu lawan City juga. Ya udah berat sama berat. Lu mau nyimpen lapis kedua sama aja lu udah ketemu king semua, Bre. Udah raja ke-1 ketemu raja kedua. Kebalik dia raja ke-1 ketemu raja kedua. Kalau lawan Manchester City masih pede. Kenapa? Karena kemarin aja dia lawan Aston Villa kalah 1-0. Kalau Liverpool menang 2-0. Lu ini udah bukan masalah ini, Bre. Ini masalah mata. Kalau misalnya ntar Liverpool sama Madrid, Liverpool menang, oke, itu buat motivasi kan, makin percaya diri pasti menghadapi City. Tapi kalau kalah sama Madrid, wah udah ngalamat lu Bre, udah makin turun lagi tuh gunung. Makin ke gua gitu. Bukan gua lagi, udah happy time letaknya. Terus kalau MU lawan siapa? MU besok ketemu Tottenham. Ayam sayur. Ya. Masih bisa sih. Ayam sayur juga lagi nggak begitu bagus permainan. Ya justru kalau MU kalah keterlaluan sih. Iya sih, keterlaluan kedua. Dan tetap sih kalau gue sih coba dong Maguire dong dimainin. Gue ya sebagai fan MU tuh Maguire tuh lagi bagus sekarang. Tapi nggak dipasang kemarin. Iya kemarin nggak dipasang. Sama The Ligt tuh bagus sebenarnya tuh duo CB sangat yang bagus sama si Luxo, walaupun Luxo bukan CB tapi kan karena 3-5-3-4-3 ya. Jadi permainan bagus daripada si Euro menurut gue sih. Maguire harus dimainin sih. Dan sayap-sayapnya Amat sama Bomu harus sering-sering latihan, sering-sering ngobrol bareng sih kayaknya sih. Harus ngopi bareng dia. Ngopi bareng biar chemistry-nya dapat gitu ya. Cuman kemarin si Euro yang dipasang ya, Maguire enggak ya? Maguire nggak dipasang. Berarti kalau misalkan Maguire dipasang di tengah, Deleknya yang di sebelah kanan, soalnya kan dia masang 3 back. Deleknya yang di kanan, Maguire di tengah, dan Luxo di kiri. Berarti jatuhnya back tengah tuh Luxo ya? Iya, makanya. CB kan sekarang kan emang. Padahal kan posturnya juga kurang tinggi ya. Tapi secara membaca permainan itu bagus Luxo sih kata gue sih daripada Euro. Euro itu masih
sering-sering ke depan dia lupa terus permainan tuh. Iya. Ya kalau dia udah mau counter attack dia ikut aja ke depan gitu, lupa pulangnya gitu. Ya karena kan dia pemain aslinya sayap Iya, sebenarnya, saya sama suka Luxo. bantu serangan. Luxo untung dia masih tahu kan karena senior mungkin ya udah berpengalaman jadinya dia nggak sering-sering naik karena di situ ada Dalot. Aduh, Iya. nggak ada pengganti Dalot lagi. Padahal dulu sayap kanan bagus ya. Saya punya bagus banget. Dulu saya Valencia ya. Valencia. Si siapa Wan Bisaka itu kuat. Enggak sih Wan Bisaka sih. Loh, backnya kuat dong dia. Ya, tapi backnya dia, tapi ofensifnya kurang. Kurang sih emang. Ya gitu sih mungkin. Menurut gua ya harusnya bisa menang sih MU ya harusnya. Ya. Kalau Tottenham doang mah. Buat menjaga kredibilitas kita sebagai fans MU agar tidak selalu kena cemooh. MU posisi berapa sekarang? Sekarang masih 5 ya? 6 kalau misalnya ya. Liverpool 3 ya. 3 ya, naik ya. Tadi malam gue lihat Bre, pas menang 1-0 ya, gue udah senang banget. Posisi 2 di bawah Arsenal. Wah, ini bisa nih kita ngejar Arsenal nih. Pas babak kedua langsung turun. Waduh, itu berat banget. Oke. Iya, Liverpool posisi 3, MU posisi 7. Aduh, jauh. Cuman emang apa? Jarak poinnya cuma tipis 1 poin doang sih. Ya, makanya. 1 poin. Besok kalau bisa sih untuk menjaga zona Champions League walaupun masih jauh, paling nggak tuh buat motivasi kita sebagai fans MU sering jadi enak ngomonginnya gitu loh kalau menang. Berarti MU di atas Liverpool cuman seminggu ya? Tapi besok soalnya kan City menang, kalah. Enggak lah, pasti menang lagi Liverpool. Ya enggak lah, habis kalah sama Madrid, kalah sama City, udah makin terpuruk gitu Liverpool. Langsung dipecat kali sesuatu itu ya. Oke, mungkin dari kita cuap-cuapnya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa, dan semoga kita sebagai fans MU bisa menjadi jaya lagi. Jaya. Tapi nggak sampai juara kan, susah. Enggak lah, bisa. Kagak bisa. Susah. Arsenal lu lihat kuat sebenarnya. Ya, FA dulu dapat lah. Piala kaleng. FA Carling gitu dapat lah. Walaupun buat nambahin itu siaran biar makin cuannya makin banyak. Biar sponsor makin masuk gitu. Ya. Sekarang udah nggak ada sponsornya apa. Oke, siap. Oke, ciao.